8 yang saya banggakan, yang saya cintai. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rina Naimi, masih tetap dalam pelajaran akidah akhlak. Kita sekarang mempelajari bab 2 dengan judul mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Mari kita pelajari bersama dan pahami baik-baik apa itu mukjizat dan kejadian luar biasa. Apa itu mukjizat? Mukjizat menurut bahasa berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para rasulnya. Tidak semua manusia mendapat mukjizat dari Allah. Mukjizat kekuatannya sangat besar sekali, sehingga tidak dapat dinalar dan dijangkau oleh pikiran manusia. Datangnya atas kehendak Allah tentu saja, tanpa sepengetahuan manusia. Anak-anakku kelas 8, sekali lagi mukjizat itu tidak dapat dipelajari dan juga tidak dapat ditandingi. Mukjizat itu datang seketika dan tidak direncanakan. Adapun nanti fungsi dari mukjizat adalah satu, alat untuk melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang yang menentang dakwah para rasul. Kemudian fungsi selanjutnya adalah bukti kebenaran bahwa pengangkatan dan ajaran yang disebarkan oleh para rasul adalah benar-benar berasal dari Allah. Tentu saja fungsi selanjutnya adalah sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu peristiwa itu dapat dikatakan mukjizat apabila mencakup beberapa hal, diantaranya adalah satu, merupakan kejadian luar biasa, jelas. Ya, kemudian yang kedua berasal dari Allah, bukan berasal dari makhluk Allah, bukan dari manusia, bukan dari jin, bukan dari setan, tapi berasal dari Allah. Kemudian ciri yang ketiga itu mukjizat itu tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia. Tetapi kita umat Islam wajib mempercayai memang Allah memberikan kejadian luar biasa kepada para rasulnya, yaitu berupa mukjizat. Kemudian yang keempat adalah mukjizat itu terjadi secara tiba-tiba tanpa ada kesengajaan, seperti pada kisah Nabi Musa. Ketika Nabi tiba-tiba saja, tentunya atas izin Allah, lautnya itu terbelah, sehingga Nabi Musa bersama pengikutnya itu bisa melewati laut tersebut ketika dikejar-kejar oleh bala tentara Raja Fir'aun saat itu. Itu terjadi secara tiba-tiba tanpa ada unsur kesengajaan. Terus lagi, mukjizat itu terjadi pada seorang rasul. Ingat, mukjizat hanya terjadi pada seorang rasul atau nabi. Terus lagi, sebagai bukti kebenaran ajaran Allah. Kemudian seperti fungsinya, yaitu apa? Untuk melemahkan, di mana pada saat para rasul berdakwah itu banyak orang-orang kafir yang melawan, dan itu untuk sebagai bukti untuk melemahkan dari perlawanan orang kafir. Anak-anakku kelas 8, ada dua macam mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat hissiyah atau kauniyah. Mukjizat hissiyah ini adalah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dipegang. Ya, kemudian mukjizat hissiyah ini ditujukan kepada orang yang biasa atau yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya secara baik. Contohnya apa? Contohnya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Adam. Pada waktu itu putra beliau, Qabil dan Habil, itu melaksanakan kurban. Kurban Habil diterima Allah, kurban Qabil, sedangkan kurban Qabil yang berupa buah-buahan itu membusuk, tidak diterima oleh Allah. Dengan diterimanya kurban Habil, rasa benci Qabil semakin bertambah, sehingga Habil sampai dibunuh. Itu mukjizat hissiyah.
Kemudian yang kedua adalah mukjizat maknawiyah atau akliyah. Artinya adalah mukjizat yang tidak dapat didengar, tidak dapat dirasakan, dicium atau dipegang. Mukjizat maknawiyah ini hanya dapat dimengerti dan dikenang oleh orang yang berpikiran sehat, berbudi luhur tentu saja, dan berperasaan halus. Contohnya apa? Contohnya adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Jadi tidak semua orang mau menerima petunjuk Al-Quran. Hanya orang-orang yang berpikir sehat, kemudian orang-orang yang berbudi luhur dan berperasaan haluslah yang sanggup menerima petunjuk Al-Quran dengan senang hati. Anak-anakku sekalian, salah satu contoh mukjizat yang dimiliki Nabi Ibrahim adalah tidak hangus ketika terbakar dalam kobaran api. Kalau lazimnya di dalam api yang panasnya melebihi 170 derajat Celcius, itu pasti jasad manusia pasti akan hangus terbakar. Tetapi dengan izin Allah tentunya Nabi Ibrahim dapat selamat dari kobaran api yang sangat-sangat besar yang dibuat oleh Raja Namrud saat itu. Bahkan beliau tidak merasakan panas sedikit pun sewaktu dibakar oleh Raja Namrud, apalagi terbakar. Itu contoh mukjizat Nabi Ibrahim. Sedangkan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Musa adalah dengan tongkatnya. Saat itu untuk menjatuhkan kecongkakan para ahli sihir istana Fir'aun, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang dapat menjelma menjadi ular. Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa dalam rangka menjawab tantangan kaumnya, yaitu satu, dapat membuat burung dari tanah yang kemudian hidup, dapat menghidupkan orang yang telah mati, kemudian dapat menyembuhkan penyakit kusta dan orang buta. Sedangkan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad antara lain, yang pertama dari celah-celah beliau, jari tangan beliau memancarkan air yang dapat diminum sebagai pelepas dahaga. Kemudian melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam waktu 1 malam. Perjalanan seperti itu tidak mungkin dilaksanakan dalam keadaan biasa, walaupun dengan menggunakan kendaraan yang super canggih sedikit pun. Kemudian satu lagi adalah Al-Quran. Kitab ini merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Di antara sekian banyak mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang paling besar adalah Al-Quran. Anak-anakku kelas 8, selain mukjizat ada pula kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya, yaitu yang pertama adalah karomah. Karomah itu kejadian luar biasa datangnya dari Allah kepada para wali Allah, yaitu hamba-hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Kemudian ada lagi ma'unah. Ma'unah itu berarti kemampuan yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Umpamanya ada seorang yang selamat dari amukan api ketika terjadi kebakaran besar, padahal ia terkurung di dalamnya. Menurut akal sehat hal ini mustahil terjadi. Lah karena izin Allah tentunya, karena biasanya orang yang terkurung api pasti akan terbakar. Kemudian ada lagi irhas. Irhas itu berarti kejadian-kejadian istimewa yang terjadi pada diri para calon rasul. Misalnya, sewaktu Muhammad dalam perjalanan ke Syam, beliau selalu diikuti dan diteduhi oleh awan. Kejadian ini terjadi saat Muhammad belum diangkat menjadi seorang rasul. Sekarang kita lanjut, ada persamaan antara mukjizat, karomah, dan irhas. Persamaannya tentu saja antara keempat tersebut datang atas kehendak Allah, datangnya dari Allah persamaannya. Kemudian yang kedua adalah kejadian terjadi dengan tiba-tiba, tidak bisa direncanakan, tidak bisa dipelajari, dan juga tidak bisa dikalahkan. Kemudian yang ketiga ini kejadian luar biasa, ini sulit diterima oleh akal sehat manusia. Sedangkan persamaan berikutnya adalah untuk tujuannya untuk mengatasi masalah dan menolong hambanya.
Sedangkan perbedaan mukjizat karomah dan maunah, bedanya adalah mukjizat diberikan kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, sedangkan maunah itu diberikan kepada manusia biasa. Kalau irhas itu diberikan kepada calon Rasul, sedangkan karomah itu diberikan kepada wali Allah. Mukjizat itu sendiri diberikan kepada Nabi atau Rasul Allah untuk membuktikan kerasulannya, sekaligus melemahkan orang kafir yang menyesatkan manusia. Sedangkan karomah, maunah, dan irhas itu diberikan kepada hambanya yang solih dan mukmin untuk melindungi atau menolong dirinya dari hal-hal yang tidak disenangi hambanya. Anak-anakku sekalian, jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Hikmah yang pertama adalah bahwasannya kehidupan ini tidak hanya berisi hal-hal yang rasional saja, tetapi ada hal-hal yang bersifat irasional di luar akal pikiran manusia normal. Hal itu seharusnya bisa semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua, kita akan selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan keyakinan kita dan keimanan kita akan kekuasaan dari Allah. Anak-anakku sekalian kelas 8, demikianlah pembelajaran bab 2 ini tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan melanjut lagi nanti pada pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.